Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Davina Silvana, saya dari Teknologi Industri Pertanian. Izinkan saya pada hari ini untuk menjelaskan strategi komunikasi pemasaran untuk menentukan identitas dari sebuah produk. Pada dasarnya, komunikasi merupakan suatu proses antar individu atau kelompok yang bertujuan untuk memberikan suatu hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain. Komunikasi dapat dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal contohnya saat ini, yaitu melalui ucapan atau perkataan sampai dengan tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal menggunakan ekspresi serta gaya tubuh. Komunikasi dapat dilakukan secara tersurat, yaitu komunikasi yang memberikan makna dari suatu persoalan secara harafiah tanpa menggunakan istilah maupun perumpamaan. Sedangkan komunikasi tersirat adalah bentuk komunikasi yang maknanya disisipkan dalam suatu perumpamaan. Komunikasi tersirat ini memberikan kepada setiap individu untuk berpikir dan menyimpulkan satu hal dengan hal yang lain. Dalam suatu industri, kita akan terus-menerus dan dari waktu ke waktu akan menghasilkan suatu barang olahan. Untuk menentukan perkembangan dari bahan olahan ini, kita harus memperhatikan 2-3 hal yang sangat krusial. Yang pertama adalah kita harus memberikan suatu karakteristik yang unik dan berbeda dari satu produk kepada produk yang lain, supaya bisa menonjol di pasar. Dan yang kedua adalah produk dan pengemasan. Produk dan pengemasan itu harus dilakukan secara profesional dan bisa dijamin atas kualitasnya. Pengemasan yang baik adalah pengemasan yang menarik dan mengingatkan orang lain pada produk kita. Dan yang ketiga, yang paling penting adalah membandingkan diri kita sendiri dari suatu waktu dengan waktu yang lain, agar kita bisa mempertanyakan diri kita, apakah saya sudah berubah, apakah produk saya sudah menjadi lebih baik. Dan yang kedua adalah membandingkan diri kita kepada produk yang lain. Apakah produk saya lebih baik daripada produk yang lain? Dan untuk pemasaran tersebut, kita bisa dilakukan dengan 3 langkah. Yang pertama adalah kita menentukan branding yang simpel dan mudah diingat. Branding yang simpel ini disarankan untuk terdiri dari 2-3 suku kata, sehingga mudah diingat dan diucapkan kepada orang lain. Lalu yang kedua adalah target pasar. Untuk menentukan target pasar, kita harus secara konsisten dijalankan dari ujung sampai ujung. Target pasar yang baik adalah menentukan dari kualitas dan juga harga. Apabila kita menargetkan pasar menengah ke bawah, kita harus konsisten. Karena apabila kita pindah ke pasar menengah ke atas dengan kualitas dan harga yang sama, maka kita tidak akan bisa untuk bersaing. Dan yang ketiga adalah yang paling penting, pengiklanan atau pendistribusian. Pengiklanan ini dilakukan secara singkat, padat, dan jelas, serta berada di lapak yang benar. Apabila kita menargetkan suatu pasar menengah ke bawah, maka kita akan melakukan pengiklanan di televisi atau di jalanan. Karena masyarakat menengah ke bawah memiliki waktu dan senang untuk menonton TV. Sedangkan apabila kita menargetkan kepada masyarakat menengah ke atas, maka kita akan melakukan secara individual. Suatu jam tangan bermerek Patek Philippe tidak akan mengiklankan produknya di televisi, melainkan akan melakukan suatu hubungan individual kepada pembalap MotoGP secara personal. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa dengan produk pemasaran serta sistem komunikasi yang benar dan tepat, kecenderungan untuk terjadinya situasi word of mouth atau viva voce akan lebih mudah untuk terbaik. Word of mouth atau viva voce adalah suatu keadaan di mana satu orang memberikan informasi kepada orang lain. Hal ini berhubungan dengan komunikasi verbal yang sudah kita bahas tadi. Oleh karena itu, semakin mudah barang untuk diingat dan dikenalkan pada orang lain, serta memiliki keunggulan yang bisa dijamin dengan baik, adalah suatu keunggulan eksternal tersendiri yang akan sangat berdampak pada kemajuan suatu industri. Akhir kata, sebagai manusia yang bermakhluk sosial dan mengedepankan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari, baiknya kita menggunakan komunikasi dengan baik dan benar, serta memberikan fakta-fakta tentang produk kita
yang kemudian dapat mencapai tujuan, yaitu memajukan agroindustri Indonesia. Sekian saja presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan. Terima kasih.